Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam kondisi yang sehat dan penuh dengan damai sejahtera. Sebelum melanjutkan saat teduh hari ini, marilah kita menyatukan hati kita mohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus. Kami bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan, karena Bapa memberi kesempatan bagi kami untuk berjumpa dengan Engkau melalui saat teduh di KBJ Maranatha. Ya Bapa, kami sungguh sangat memohon agar Bapa yang membuka hati kami, Bapa membuka pikiran kami dan memimpin kami. Bapa yang akan menyegarkan kami melalui firman yang akan Engkau berikan. Inilah seru doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 43. Marilah kita perhatikan Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Yang demikian isi firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan melihat Petrus. Ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan dalam saat teduh hari ini saya beri judul Berbuat Kebaikan. Jemaat yang terkasih, menjadi penyelamat bagi kehidupan di sekitar kita tidak berarti bahwa kita harus mempunyai kekuatan super. Seperti di film-film superhero, mereka menyelamatkan dunia yang terancam dengan kekuatan khas mereka yang wah, dan tidak semua memiliki kekuatan itu. Menjadi seorang penyelamat bagi kehidupan di sekitar kita sebetulnya hanya diperlukan tindakan sederhana, yaitu menjadi orang yang melakukan kebaikan. Perbuatan baik yang kita lakukan itu dalam membangun, bahkan menyelamatkan kehidupan orang lain. Namun, melakukan kebaikan terkadang bertentangan dengan diri kita. Contohnya, karena sibuk dengan kebutuhan kita sendiri, maka seseorang enggan berbuat baik. Atau karena pada saat itu kita sedang merasa mengalami suatu masalah yang berat, maka kita enggan untuk berbuat kebaikan. Padahal, berbuat kebaikan adalah salah satu karakter murid Tuhan Yesus. Dan bukankah Tuhan Yesus sendiri juga sudah meneladankan demikian
bagi kita. Saudara-saudara, dalam bacaan hari ini ada seorang perempuan, murid Kristus yang banyak berbuat baik dan memberi sedekah. Ialah Tabita, atau dalam bahasa Yunani disebut dengan Dorcas. Tabita sesungguhnya bukan pribadi yang menonjol karena memiliki segudang prestasi atau memiliki kemampuan spektakuler sehingga ia dapat dikagumi oleh banyak orang. Tidak demikian. Tabita hanya menggunakan jarum dan benang yang lekat dengan kesehariannya untuk membuat pakaian. Hasil karyanya dibagikan kepada para janda yang membutuhkan pertolongannya. Bisa jadi, kemampuan menjahit Dorcas adalah satu-satunya talenta yang ia miliki. Namun ia tahu bagaimana ia harus menggunakan talenta yang diberikan Tuhan itu supaya bisa menjadi berkat bagi sesama. Karena itu, karya yang dibuat oleh Tabita itu berharga di mata Tuhan. Tabita memilih untuk melakukan sesuatu dengan apa yang ia miliki. Meskipun sesuatu itu adalah hal yang sederhana dan tampak sepele di mata orang lain. Tabita ini juga bukan Petrus yang sanggup berkhotbah di depan banyak orang, dan mungkin itu juga memang bukan panggilan hidupnya. Tetapi dari firman Tuhan hari ini kita melihat bahwa Tabita sudah berkhotbah melalui tindakan nyata dengan berbuat baik dan bersedekah untuk mengalirkan kasih Tuhan kepada orang lain. Tabita sadar bahwa Tuhan tidak menuntut dari apa yang kita punya, tetapi dari apa yang ada pada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini mengajak kita berefleksi melalui pertanyaan, bagaimana dengan kita? Tuhan sudah memberikan kepada setiap kita talenta dan kemampuan yang bermacam-macam. Namun pertanyaannya kemudian, sudahkah kita menggunakan itu sehingga bisa menjadi berkat bagi sesama kita? Ataukah kita justru lebih menitik beratkan pada kelemahan yang ada pada kita sehingga kita malu untuk berbuat sesuatu dan merasa diri kecil? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui Tabita kita diberi keberanian untuk melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Walaupun yang ada pada kita itu mungkin sesuatu yang sangat sederhana, mungkin dipandang sepele di mata orang lain. Namun saudara-saudara, asalkan hal itu dilakukan dengan ketulusan dan sukacita, maka akan berharga bagi Allah dan sesama. Panggilan menjadi murid adalah panggilan untuk melakukan kebaikan dan kemurahan sebagaimana yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin memakai kita untuk menjadi kepanjangan tangannya. Dan biarlah orang-orang di sekitar kita boleh merasakan kehadiran Tuhan melalui kehadiran kita, melalui apa yang bisa kita bagikan bagi ciptaan Tuhan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu bagi kami pada saat ini. Terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami melalui teladan Tabita, agar kami bisa menggunakan apa yang kami miliki di dalam hidup ini, semuanya untuk melayani Engkau melalui keberadaan sesama kami. Tuhan, kami ingin melakukan panggilan kami ini dengan kesungguhan hati. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami untuk senantiasa berbuat baik dimanapun kami berada dan dalam kondisi apapun, agar kehadiran-Mu ya Tuhan boleh dirasakan oleh seluruh ciptaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan.
Inilah doa kami yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penolong kami yang sejati. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah saat teduh bersama dengan KWJ Maranatha GKJ Sampangan Keradenan. Semoga saat teduh ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin.